Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini adalah gerak lurus beraturan, disingkat dengan GLBB. Nah, gerak lurus berubah beraturan adalah suatu gerak benda pada lintasan lurus dengan besarnya kecepatan berubah. Jadi kalau GLB itu kecepatannya tetap, kalau GLBB kecepatannya berubah. Nah, untuk kecepatan itu berubahnya bisa dipercepat, bisa diperlambat. Contoh, sebuah mobil bergerak. Mobilnya dari diam, dia bergerak ke sana. Berarti itu namanya dipercepat. Kalau dari bergerak kemudian berhenti, itu namanya diperlambat. Nah, jadi GLBB itu dia mempunyai percepatan atau lambangnya A. Nah, percepatan itu bisa positif manakala kecepatan akhir lebih besar daripada kecepatan awal, dipercepat. Contoh dari diam bergerak. Ya, kemudian diperlambat. Percepatannya diperlambat atau A-nya minus. Biasanya mobil dari jalan tiba-tiba ada orang lewat direm, cit, gitu ya. Itu berarti percepatannya negatif atau mengalami perlambatan. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan itu gerak benda pada lintasan lurus dengan besarnya percepatan tetap. Atau tadi gerak benda pada lintasan lurus dengan besarnya percepatan berubah. Pada GLBB berlaku 3 rumus ini. Yang pertama, A sama dengan delta V per delta T, atau VT min V0 dibagi T, atau kalian ingatnya ini aja yang mudah nih. VT sama dengan V0 plus A kali T. Satu lagi, S sama dengan S0 plus VOT plus setengah AT kuadrat. Satu lagi, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. A di sini adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. V0 kecepatan awal benda, satuannya meter per sekon. VT kecepatan akhir benda, satuannya meter per sekon. Nah, T di sini adalah waktu, satuannya sekon. Ini adalah apabila kita mau mencari kecepatan. Jadi kecepatan sama dengan VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari jarak benda? Maka apabila kita ingin mencari jarak benda, kita pakai rumus yang ini. S sama dengan S0 plus V0 kali T plus setengah AT kuadrat. S0 adalah jarak mula-mula. S adalah jarak benda, satuannya meter. V0 tadi kecepatan mula-mula atau kecepatan awal, satuannya meter per sekon. T di sini waktu, satuannya sekon. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, apabila dalam soal yang diketahui hanyalah kecepatan akhir dan kecepatan awal, ya, serta percepatannya, kita ingin mau mencari jarak, kalian boleh menggunakan rumus ini.
VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Jadi apabila ada soal yang diketahui kecepatan awal, jarak, ya, mungkin A, kalian boleh menggunakan rumus ini. Pada dasarnya ketiga rumus ini sama ya, karena VT sama dengan V0 plus A kali T, S sama dengan S0 plus V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Apabila ini dimasukkan ke sini, ya, maka akan ketemu rumus baru ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Berikut penjelasannya. Nih, karena dari VT sama dengan V0 plus A kali T, sehingga T-nya sama dengan VT min V0 dibagi A. Kita masukkan ke S. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi T sama dengan VT min V0 dibagi A, dimasukkan ke sini V0T plus setengah AT kuadrat. Setiap T dimasukkan rumus ini, maka akan didapat ya, akan didapat ini. Kita masukkan ya huruf T-nya. VT min V0 kali A ditambah setengah. T-nya dimasukkan lagi di sini, dikuadratkan. Nih, V0 kali VT dikurangi V0 kali V0, V0 kuadrat per A. Ditambah setengah A. Ini dikuadratkan, VT kuadrat sama dengan VT kuadrat. Kemudian 2AB. Jadi kalau ada A min B dikuadratkan, A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi kalau VT min V0 dikuadratkan, jadinya VT kuadrat min 2 rumusnya VT kali V0 plus V0 kuadrat dibagi A kuadrat. Tinggal ini dikalikan ini, ya. Ketemunya setengah VT min VT V0 plus setengah V0 kuadrat dibagi A. Ini ada masalah sampai di sini. Nah, tinggal ini karena angka setengah, angka 2 dikembalikan ke sini, dikalikan. Sehingga ketemu 2A kali S sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat. Sehingga ditemukan rumus baru, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon, A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan S adalah jarak, satuannya meter. Lanjut. Sekarang kita interpretasikan GLB dalam grafik. Contoh. Sebuah benda bergerak. Saya gambarkan grafiknya adalah sebagai berikut. Maka di sini bisa dikatakan ini A1 adalah di sini, ya, alfa 1. Maka kecepatan benda dari titik ini ke sampai T1 itu adalah dipercepat. Dia mengalami percepatan. Nah, dari T1 sampai T2 benda tetap bergerak, ya, tetapi dengan kecepatan tetap. Dia tidak mempunyai percepatan.
Nah, benda dari titik ini ke bawah, itu benda mengalami perlambatan. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Sekali lagi, pada benda satu, gerak benda satu, dia mengalami percepatan. Benda pada gerak dua, dia tidak mengalami percepatan. Kecepatannya tetap. Nah, benda pada gerak tiga, dia mengalami perlambatan. Nah, ya, ini pada selang satu, dia bendanya alfanya positif, sehingga nilai V1 positif. Dalam selang V2 tidak mengalami percepatan. V2-nya 0, alfanya sudutnya 0. Pada benda selang 3, pada selang T3 sampai dengan T atau alfa 3 negatif, V3-nya negatif. Makin curam grafik, makin besar kelajuan. Ini. Nah, kalau kalian mau menghitung, nih, sekarang kalau kita lihat gambar grafiknya, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Gambar jarak terhadap waktu, dia bentuknya parabola. Nah, kecepatannya dia positif ke sana. Percepatannya tetap. Ya, ini contoh saja. Ya, dilihat ini. Ini namanya grafik GLBB dipercepat. Jalan sebuah dokar nih, dari berhenti menjadi berjalan. Makin lama semakin cepat. Gambar jarak terhadap waktu bentuknya seperti ini. Gambar kecepatan terhadap waktu bentuknya seperti ini, garis lurus. Percepatan terwaktu dia tetap di angka ini terus. Gitu. Nih rumusnya, kalian boleh di sini S, boleh S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, ya. V sama dengan V0 plus A kali T. A sama dengan ya delta V per delta T. Ini salah ini. Ya, ini rumusnya delta V per delta T. Atau V0 VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ya, jadi ini salah, jangan diikuti. Ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Ada masalah? Ini sekali lagi rumusnya delta V dibagi delta T. Ya. Bagaimana kalau diperlambat? Dilihat perlambat. Bentuknya parabola terbalik. Perlambatannya minus. Karena dari jalan kencang menjadi berhenti. Ya, jalan berhenti. Ininya terbalik, kurvanya itu ada masalah. Rumusnya ya, S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat atau V sama dengan V0 min A kali T, A sama dengan V min V0 per T. Ya, jadi angka di sini adalah minus V min V0 atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon.
Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Jadi V0 sama dengan 27 km per jam dijadikan meter per sekon. 1 kilo sama dengan 1000. 1 jam jadi 3600 dibagi sehingga ketemunya 7,5. X jarak mula-mulanya 0, kita tulis 0. Percepatannya 2, T-nya 5. Sehingga didapat V-nya 17,5. Jarak yang ditempuh V0-nya tadi adalah berapa? 7,5 kali T-nya 5 ditambah setengah, A-nya adalah 2, T-nya adalah 5 kuadrat. Ketemu ini. 2,5. Oke, lanjut ya. Nih sedikit mengulang, kalau kemarin GLB, ini gambar grafiknya. Kalau posisi terhadap waktu, bentuknya garis lurus. Ini manakala X0-nya tidak sama dengan 0. Kecepatannya tetap. Percepatannya 0. Nah, bagaimana dengan GLB? Nih, kalau posisi gambarnya seperti ini, kecepatan seperti ini, percepatan tetap. Contoh soal. Seorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap. Ingat, kecepatan tetap adalah GLB. Rumusnya adalah hanya satu. S sama dengan V kali T. Atau X sama dengan V kali T. Diketahui V 15 meter per sekon. T 4 sekon. Jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon. Rumusnya apa? S sama dengan V kali T. Oh, ada masalah. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda bergerak ditunjukkan grafik di atas. Hitunglah jarak yang ditempuh setelah bergerak 4 sekon dan 10 sekon. Ingat, gambar grafik seperti itu, V terhadap T, gambarnya grafik lurus adalah apa? GLB. Sehingga rumusnya hanya satu, S sama dengan V kali T. Yang ditanya jarak ya. Nah, S sama dengan V kali T. 5 kali 4, 20. Yang satunya lagi 5 kali 10. 50. Untuk yang 1 menit, tinggal 5 kali 6. Contoh soal berikutnya. Ya, kalian juga yang ini bisa menghitung luas grafik. Luas grafik yang pertama ini panjang kali lebar, 5 kali 4. Ya, luas grafik kedua ini dari sini ke sini. Ya, panjang kali lebar, 5 kali 10, bisa seperti itu. Contoh soal berikutnya. Seorang mengendarai sepeda motor mula-mula dengan kecepatan 18 km per jam. Setelah sekon, kemudian kecepatannya menjadi 54 km per jam. Berapakah percepatan benda? Diketahui 18 km per jam, jadikan meter per sekon dulu. 18.000 dibagi 3.600, ketemunya 5. 54.000 dibagi 3.600, ketemunya 15 meter per sekon. Waktunya 10, ditanya A. Rumusnya apa? A sama dengan V2 min V1 dibagi T. Ada masalah sampai di sini? Anak-anak? Saya kira cukup materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.